Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi mikrotik untuk membangun sebuah jaringan yang mana merupakan penerapan dari sebuah internet gateway. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan topologinya, yang mana nanti asumsinya adalah mikrotik kita ada di sini. Kemudian nanti ETH1-nya akan kita hubungkan langsung dengan ISP, kemudian ETH2-nya dengan PC client 1, di mana IP dari ISP-nya itu adalah 192.168.3.1/24. Karena ETH1 ini satu jalur, berarti harus kita samakan IP-nya yaitu 192.168.3.2/24 di sini. Kemudian nanti ETH2-nya kita buat IP-nya agar berbeda dengan yang pertama, yaitu Ibu pilihnya 192.168.4.1. Karena di sini 4.1 otomatis klien 1 yang ada di sini nanti akan Ibu setting secara statik dulu, yaitu 192.168.4.2. Nah, bagaimana cara mengkonfigurasinya? Langsung saja di sini kita akan buka Winbox di sini ya. Nah, untuk yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita masuk menggunakan MAC address dari perangkatnya. Kita klik MAC-nya, kemudian kita connect-kan di sini. Nah, karena kita tidak tahu tadi untuk konfigurasi sebelumnya ini dipakai oleh siapa dan konfigurasinya seperti apa, biasakan ketika kita menggunakan mikrotik, jika ingin konfigurasi dari awal, berarti kita harus mereset dulu. Tadi ya, kita pilih menu sistem, kemudian kita reset agar nanti konfigurasinya bersih. Kemudian ini kita checklist, kita pilih reset configuration, kemudian di yes. Nah, biasanya akan terdengar bunyi bip satu kali, itu artinya mikrotiknya akan mati sebentar, kemudian nanti dia akan hidup kembali. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita coba hubungkan kembali, reconnect. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk membuat topologi seperti yang kita tentukan ini, berarti yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita setting dulu untuk IP ETH1 dan IP ETH2. IP ETH1 adalah 3.2, kemudian ETH2-nya adalah 4.1. Caranya, kita masuk ke menu IP, kemudian address. Nah, di sini kita tambahkan 192.168 tadi 3.2/24. Interface-nya adalah untuk ETH1. Kemudian jangan lupa kita apply. Kita apply sehingga muncul network-nya, kemudian kita apply OK. Kemudian tambahkan untuk ETH2 192.4.1/24 untuk ETH2. Kita apply, kita OK. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke DNS. DNS-nya kita arahkan ke IP dari Google saja agar nanti aksesnya ringan. Kita apply, kemudian kita OK. Nah, kita cek dulu. Sudah cukup seperti itu atau belum? Kita ping Google. No root to host, karena kita belum melakukan rootnya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Di sini ada menu IP, kita kembali ke menu IP, kemudian root. Rootnya di sini kita tambahkan. Nah, yang perlu diisikan hanya ini gateway. Gateway-nya adalah kita arahkan ke sumber dari internetnya. Karena di sini adalah dari ISP-nya adalah 3.1, berarti kita masukkan ini sebagai IP gateway 192.168.3.1.
Kalau sudah, kita apply, kemudian kita oke. Kita close. Kita coba lagi, ping 8888. Ya, ini artinya kita sudah berhasil untuk nge-ping dari si Google. Nah, kalau sudah, berarti ETH1-nya sudah bisa. Nah, kita akan teruskan internetnya itu ke klien kita. Ini kita cek dulu. Kita cek terlebih dahulu. Kita klik YouTube. Nah, ini belum bisa ya. Belum bisa karena kita belum meneruskan IP-nya tadi. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke IP kemudian firewall. Nah, di sini ada NAT. Kita akan tambahkan NAT-nya di sini untuk nanti meneruskan akses internet ke klien kita. Nah, kita pilih ke menu general. Ini biarkan saja source NAT. Kemudian out interface-nya kita arahkan ke, karena IP tadi masuk ke router kita melalui ETH1 dan nantinya dari sini akan akses internetnya akan diteruskan ke bawah. Maka dari itu out interface-nya kita arahkan ke Ether1, kemudian ke menu action, squared, play, oke. Nah, kalau sudah seperti itu, langkah yang selanjutnya adalah kita tinggal menyeting klien satunya ini. Klien satunya ini kita samakan IP-nya. Kita cek terlebih dahulu. Di bagian Ethernet, kemudian chain adapter option. Nah, ini kita samakan IP-nya 192.168.4.2. Subnetnya 255.255.255 dan gateway-nya adalah sesuai topologi klien satu ini, gateway-nya harus sama dengan IP dari si ETH2 yaitu 4.1. Berarti 192.168.4.1. DNS-nya kita arahkan ke Google kembali 8844. Kemudian kita oke. Nah, kita tunggu. Kita cek kembali. Ya. Nah, ini YouTube-nya sudah bisa dibuka. Seperti itu ya. Misalnya kita cek. Ya, agak lemot karena akses internetnya memang dipakai banyak orang di sekolah. Jadi ibu membuat tutorial ini di lab sekolah kita. Nah, ini sudah bisa connect ya sebenarnya, cuman memang akses internetnya agak lama. Nah, artinya kita sudah bisa meneruskan akses internet yang tadinya hanya beli Biskuat, gapai kuatmu, dan menangkan kesempatan. Kita sudah bisa meneruskan akses internet ke klien satu. Seperti itu. Nanti akan kita lanjutkan untuk contoh video tutorial yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.